Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, dimanapun Anda berada, wabil khusus para pemirsa BIS TV. Alhamdulillah kita berada di akhir dari Ramadan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala tetap memberikan taufik, kemudahan, dan semangat bagi kita untuk memanfaatkan apa yang tersisa dari bulan Ramadan ini. Nah, jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan jalan menuju surga. Di samping tentunya di bulan Ramadan ini adalah merupakan kesempatan bagi setiap orang untuk berlomba-lomba di dalam meraih berbagai keberkahan, pengabulan doa, dan juga pengampunan dosa, yang juga di antara muaranya adalah terbebas dari api neraka. Tentunya kita senantiasa mohon agar kita termasuk ke dalam golongan yang sebagaimana disabdakan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Taib jamaah sekalian, setelah pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit dari hak-hak orang tua yang semoga kita diberikan kemudahan, kekuatan sedikit demi sedikit untuk memperbaiki bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan sebelum kita beralih ke hak yang keempat, yaitu hak anak-anak, ya, di mana ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam yang memperhatikan bukan hanya hak Allah, hak Khalik, tapi juga hak makhluk, di mana orang yang soleh adalah orang yang dia menunaikan hak Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak makhluk. Sekali lagi, seorang itu dapat dikatakan sebagai orang yang soleh bukan hanya karena dia menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah seperti sholat, kemudian membaca Al-Quran, tapi hendaklah dia pun juga menunaikan apa yang menjadi hak makhluk. Maka dengan ini dia dapat tergolong ke dalam orang-orang yang soleh. Karena bagaimana seorang bisa mencapai kesolehan kalau dia tidak memenuhi kewajiban yang ada pada dirinya, berupa hak-hak orang lain yang ada di sekitarnya yang harus dia tunaikan. Untuk melengkapi pembahasan hak kepada orang tua, kita akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, di mana Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Sesungguhnya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua. Kemudian juga wasakhutullah fi sakhatil walidain. Sebaliknya kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan kedua orang tua. Maka dari itu seorang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia harus sadar bahwa di dalam berhubungan dengan makhluk, dengan manusia, dia bukan hanya berhubungan dengan manusia saja, tapi di balik itu ada perkara yang tidak ringan, apalagi kalau berkaitan dengan orang tua. Maka barang siapa yang bisa menjadikan kedua orang tuanya ridho dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka itu adalah merupakan pintu yang sangat besar untuk bisa mengantarkan seorang meraih keridhaan Allah. Itu adalah jalan pintas, pintu yang Allah Ta'ala bukakan di hadapannya. Maka selama pintu ini ada di hadapannya, hendaklah dia terus memohon kepada Allah agar diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkan pintu birrul walidain ini. Karena dia adalah merupakan
ya kesempatan untuk meraih surga yang Allah Ta'ala bukakan bagi seorang hamba. Sebaliknya, ya sangat berbahaya sekali apabila seorang di sini tidak memperhatikan apa yang menjadi hak orang tua sehingga menjadikan mereka sampai bersedih, sampai merasa malu dengan perbuatan anaknya, atau sampai geram dan murka. Maka sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, kemudian kita beralih kepada hak yang keempat, yaitu tentang ya hak anak-anak. Berkata mu'alif, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang hak anak-anak, yaitu hak yang keempat, bahwa yang dimaksud anak adalah mencakup anak laki-laki dan wanita. Ya, tidak seperti perlakuan yang diberikan oleh kaum musyrikin jahiliyah dahulu, di mana mereka merasa malu dengan kehadiran anak perempuan. Ya, merasa itu sebagai suatu aib. Tapi bagi Islam, ya, ini adalah merupakan amanah baik anak laki-laki maupun perempuan yang memiliki hak yang wajib untuk ditunaikan. Maka anak-anak memiliki banyak hak. Lalu mana yang ditunaikan? Maka hendaklah kita fokus kepada yang menjadi prioritas. Yang terpenting, yang utama adalah tarbiyah pendidikan, yaitu menanamkan din, agama, dan akhlak dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki pendidikan agama serta akhlak yang baik. Nah, maka dari itu untuk menanamkan din dan agama ini, Rasulullah SAW itu pernah ya berwasiat kepada Ibnu Abbas yang pada waktu itu masih usianya belia. Ya, maka Nabi SAW berkata, "Ya gulam, inni u'alimuka ya kalimatin." Sungguhnya aku akan ya memberikan kepada kamu, mengajarkan kepada kamu beberapa patah kata, sedikit saja. Karena anak-anak itu yang penting mereka itu diulang-ulang, bukan terlalu banyak teori, terus ditumpuk teori, jangan. Sedikit-sedikit saja, ringkas-ringkas, pendek-pendek, mudah dihafal, dan kalau bisa dihafalkan dengan menyenangkan. Ya, dihafalkan dengan menyenangkan, dengan bait-bait syair misalnya, sehingga mereka mudah menghafalkannya. Maka Nabi SAW bersabda dengan wasiat yang ringkas. Jadi dari awal sudah dibilang sedikit saja, nggak banyak-banyak. Ya, saya akan ajarkan. Ya. Ihfadillah, yahfadika. Hendaklah engkau ya menjaga batasan-batasan Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Kemudian di antara inti dari hadis ini adalah Nabi SAW menanamkan tauhid. Wa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga anak diajarkan. Apabila dia mendapatkan rizki, dia mendapatkan baju baru, maka ditanya, dari siapa baju ini? Baju ini yang memberikannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang kita dapatkan, makanan, pakaian, bahkan mainan, bisa kita katakan bahwa semua ini adalah rizki yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus mengucapkan hamdalah. Ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pula Nabi SAW ketika beliau memperbaiki kekeliruan seorang anak yang makan dengan semaunya, di mana anak ini mengambil makanan yang jauh dari tempat dia, kemudian dia juga tidak membaca basmalah, dia juga mengambilnya pakai tangan kiri. Maka Nabi SAW tidak banyak komentar, tidak bertanya kamu ini anak siapa, kamu diajarin tidak sama guru kamu, tidak panjang lebar, langsung saja to the point. Kalau mau memperbaiki anak, langsung, ya gulam, panggil dulu dengan panggilan yang dia sukai, wahai anak, ya, atau bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat dan daerah, panggilan yang menunjukkan kasih sayang, ya, panggilan yang menunjukkan kasih sayang, panggilan kesayangan. Wahai anak, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan, kalau kamu mau makan, samillah, ucapkanlah bismillah. Wakul mimma yalik, dan makanlah makanan yang dekat dari kamu. Ya, dan Nabi SAW ajarkan agar menggunakan
tangan kanan. Kul biyaminik. Jadi jangan pakai instruksi yang terlalu ribet dan berbelit-belit. Langsung saja yang sederhana, yang mudah diingat, maka dia akan hafal. Ya, baik. Kemudian di sini tentunya dibiasakan dengan akhlak yang baik. Tadi akhlak yang baik itu tentunya butuh pembiasaan. Maka dari itu anak itu juga walau sudah dibiasakan, kadang itu seperti sebuah pohon yang masih kecil. Kalau pohon masih kecil itu rawan bagaimana? Rawan dipatuk oleh ayam, diinjak oleh kambing, maka harus dipagari, harus dijaga betul. Ya, di samping tentunya harus disirami, diberikan pupuk. Kalau perlu dipagari agar tidak dimakan oleh kambing dan seterusnya. Maka anak ini di samping dididik dengan yang baik, juga harus dijaga dari lingkungan yang buruk. Terkadang anak tidak pernah diajarkan tentang masalah takut kepada hantu. Tapi tiba-tiba dia dapat koleksi cerita hantu dari teman-temannya. Ya, di luar rumah. Maka kita harus memperhatikan nanti siapa yang menjadi teman-teman ya anak ini. Nah, karena akan mempengaruhi apa yang susah payah kita bangun di rumah. Taib, Allah Ta'ala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Maka jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan neraka. Dan perhatikan di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk memelihara anak keluarga kita dari api neraka, Allah Ta'ala memulainya dengan perintah untuk menjaga diri kita sendiri. Ku anfusakum. Sebelum kita memikirkan orang lain, sebelum kita meluruskan orang lain, kita harus berupaya untuk meluruskan ya dan menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Dikarenakan faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberi. Kalau dia tidak tahu mana petunjuk, mana tauhid, mana syirik, mana halal, mana haram, mana perkara yang sunnah dan mana perkara yang muhdas, perkara yang diadakan, bagaimana dia bisa memberikan kemanfaatan bagi keluarganya? Ya, kalau dia tidak tahu halal haram, ya, bagaimana dia bisa memberikan ya pengarahan dan pendidikan yang baik kepada mereka? Maka jaga dulu dirinya sendiri. Nah, maka di sini saya juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda menekankan tentang pentingnya tanggung jawab. Ya, seorang tidak cukup hanya memikirkan tentang kesolehan dirinya sendiri. Dan di dalam Islam ada kaidah yang harus kita perhatikan bahwa tidak akan pernah selamanya kesempurnaan diri bisa terwujud kecuali dengan adanya upaya menyempurnakan orang lain. Sekali lagi ya, bahwa kesempurnaan itu tidak bisa terwujud dengan fokus kepada ya kesempurnaan diri sendiri, tapi dia juga harus memperhatikan perbaikan dan penyempurnaan orang yang ada di sekitarnya. Maka tatkala seorang berdakwah, hakikatnya itu adalah untuk menyempurnakan keimanannya. Ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru kepada jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani. Ini adalah merupakan jalan yang aku tempuh dan ditempuh oleh para pengikutku. Maka seorang tidak akan bisa menjadi pengikut Nabi yang sebenarnya kalau dia tidak berusaha untuk mendakwahi manusia semampu dia, baik dengan lisan, ya, dengan harta, dengan kedudukan dan yang lainnya dari berbagai sarana dakwah. Taib. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Ini adalah merupakan hakikat yang harus terus dihadirkan dan dicamkan. Kita ini pemimpin. Kalau kita pemimpin, maka akan ada yang dipimpin. Dan yang dipimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas kita pada hari kiamat. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Maka warajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Maka demikian juga seorang laki-laki, dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang ya kepemimpinannya, tentang atas siapa yang dipimpinnya. Ya, dalam hal ini adalah istrinya, anak-anaknya. Ya, dia akan ditanya apabila dia adalah seorang pemimpin, maksudnya di dalam tataran yang lebih besar sebagai
pemimpin negara, maka dia akan ditanya dalam lingkup yang lebih luas lagi. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Syekh berkata, anak-anak adalah amanah di pundak kedua orang tuanya, dan mereka berdua akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Maka orang tua ini, maksudnya mereka berdua itu para orang tua akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat, ya, atas anak-anak mereka, apakah mereka menunaikan hak-haknya atau tidak. Maka dengan memberi pendidikan Islam dan akhlak yang mulia, membuat kedua orang tuanya bisa terbebas dari tanggung jawab tersebut, dan anak-anaknya pun akan menjadi keturunan yang soleh, sehingga mereka akan menjadi buah hati kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Nah, mereka akan menjadi sesuatu yang betul-betul memberikan manfaat yang tidak terbayangkan, jauh di luar yang dibayangkan oleh kedua orang tuanya. Di mana seorang anak bisa saja memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Demikian pula orang tua mungkin, ya, dia tidak menduga bahwa ternyata anaknya telah memberikan banyak kemanfaatan kepadanya dikarenakan banyaknya istighfar, permintaan ampun dari anaknya untuk kedua orang tuanya. Maka ini adalah merupakan investasi yang sebenarnya. Nah, investasi yaitu sesuatu yang ditanam oleh orang tua yang manfaatnya akan bisa dipetik kelak dan tidak akan terputus. Allah Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, ya, dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Itu orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka di dalam hal keimanan. Orang tuanya beriman, anak-anaknya mengikuti dalam keimanan. Yang paling penting itu orang tua diikuti dalam hal keimanan. Bukan kalau orang tuanya kaya, anaknya juga mesti sama kayanya atau lebih kaya, ya. Atau orang tuanya pendidikannya, ya, tinggi, gelarnya banyak, anaknya juga harus begitu. Itu adalah hal yang baik. Tapi ada yang lebih penting, yaitu kalau anak-anaknya itu mengikuti dalam keimanan. Tidak ada gunanya kalau orang tuanya, ya, kaya, lalu berpendidikan tinggi, tapi anaknya, ya, tidak mengikuti dia dalam keimanan. Maka kami ikutkan kepada mereka, ya, keturunan mereka, ya. Wa ma alatnahum, dan kami tidak mengurangi sedikit pun min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Bahwa setiap orang, ya, di sini terikat dengan apa yang dia kerjakan. Maka di antara faedah ayat ini adalah apabila orang tua itu memiliki derajat yang tinggi di surga, karena dikarenakan ilmu dan amal, ya, yang dia miliki ketika di dunia. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah Ta'ala meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dia menjadi seorang yang tinggi dikarenakan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, juga dengan amal soleh yang dia perbuat. Sedangkan anaknya tidak sama dengan dia, ya, dalam hal ilmu dan dalam hal kesolehan. Maka ketika orang tuanya mencapai derajat yang tinggi, anaknya misalnya derajatnya levelnya, orang tuanya misalnya levelnya A di akhirat, anaknya levelnya D. Ini bisa naik, bisa terkatrol, ya, oleh kebaikan orang tua, walaupun tidak mesti menjadi sampai pada kedudukan yang benar-benar sama, ya. Nah, kemudian, ya, di sini Rasulullah SAW bersabda yang menunjukkan tentang betapa luar biasanya, ya, keberadaan seorang anak. Dan anak adalah sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah termasuk, ya, kasbun atau hasil amal kedua orang tuanya. Maka segala kebaikan yang diperbuat oleh anak, ya, maka orang tua akan memperoleh juga pahalanya tanpa mengurangi kebaikan si anak. Sebagaimana tadi ketika orang tua bisa mengkatrol kedudukan anak, biiznillah, ini juga tidak menjadikan orang tua ini turun kedudukannya, gitu, ya. Karena anaknya naik, maka dia tertarik ke bawah, tidak. Taib. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," apabila anak Adam ini meninggal, "in qata'a amaluhu illa min thalathin," maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, yaitu sedekah yang senantiasa mengalir, ya,
Kemudian diantaranya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat ya sesudahnya, dikarenakan diajarkan kepada manusia lalu diamalkan, di mana ilmunya senantiasa terjaga baik melalui tulisan atau melalui rekaman dan orang-orang yang kembali mengajarkan ilmu yang dulu dia sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah poin pembahasan kita itu waladin sholihin yad'u lahu, dan anak soleh yang mendoakan ya bagi dia, bagi si ayah ini. Maka walaupun dia sudah meninggal, dia bisa terus mendapatkan ya berbagai pahala kebaikan disebabkan hasil usaha dia, yaitu amal yang anak yang dahulu dia didik. Maka ini adalah termasuk buah dari pendidikan terhadap anak. Jika dia, yaitu anak, dididik dengan cara yang benar, dapat mendatangkan manfaat bagi orang tuanya bahkan setelah kematiannya. Ini adalah diantara keindahan Islam, bahwa Islam itu ya mengajarkan bagaimana seorang itu bisa meraih kebaikan bukan hanya di dunia, tapi setelah dia meninggal, ketika di alam barzah, bagaimana seorang bisa mendapatkan kebaikan bahkan sampai di akhirat kelak. Ya. Maka bukan hanya terbatas pada manfaat duniawi ya, yang didapatkan dikarenakan pendidikan yang tinggi, lalu dia mendapatkan misalnya pekerjaan yang baik, gaji yang memadai. Bukan hanya itu saja yang hanya berlaku mungkin 20 tahun, 30 tahun, yang sangat terbatas. Ya. Tapi masa depan yang sebenarnya adalah masa depan di akhirat kelak. Itulah yang seorang harus betul-betul mempersiapkan diri dan mengumpulkan bekal ya yang selayaknya untuk menghadapi hari yang panjang dan berat tersebut. Kemudian di sini namun sayangnya ya, saya mengatakan sebagian orang tua ada yang menganggap remeh hak ini, yaitu hak anak-anak. Mereka melalaikan anak-anaknya dan melupakannya seakan-akan tidak ada tanggung jawab bagi mereka terhadap anak-anaknya. Ya, kemudian mereka menganggap tidak akan ditanyakan kemana mereka pergi. Ya, mereka meremehkan kemana anak ini pergi, main dengan siapa, mainnya kemana. Mereka tidak memperhatikan. Dan kapan mereka datang, kapan mereka mau pulang. Ini ketika anaknya telat pulang tidak dicari, dibiarkan saja. Ya. Nah, siapa teman dan sahabatnya? Ini orang tua harus berusaha mengetahuinya. Mereka tidak diarahkan kepada kebaikan. Ya, anak-anak tidak diarahkan kepada kebaikan dan tidak dilarang dari perbuatan buruk. Maka kalau seperti ini bisa jadi bom waktu. Orang tua tidak sadar dia sedang ya menyalakan bom waktu yang akan meledak, yang menjadikan dia kaget. Ya, ternyata si anak sudah berubah sedemikian jauh dari apa yang dia sangka dan dia duga, karena dia tidak pernah memantau perkembangan anak-anaknya. Ya, terlebih di zaman ya era teknologi, era digital yang serba tanpa batas ini, tentunya orang tua juga tidak boleh lalai di dalam memperhatikan ya perkembangan anak-anaknya, pergaulan anak-anaknya. Karena Nabi kita yang mulia juga membuat sebuah permisalan ya tentang teman yang baik dan teman yang buruk. Maka perumpamaan teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, dan perumpamaan teman yang buruk ya adalah seperti pandai besi. Adapun jalisus sholih, teman yang baik seperti penjual minyak wangi ini, maka akan memberi manfaat, ima dikarenakan kita membeli darinya, atau dia menghadiahkan kepada kita parfum tersebut ya. Nah, kita akan ikut mendapatkan wanginya juga. Nah, walaupun kita tidak memberinya secara langsung. Sementara teman yang buruk seperti pandai besi, bisa jadi ya biji besi yang terbang itu bisa melubangi dan membakar pakaian kita. Atau kalaupun itu tidak terjadi, paling tidak minimal ya bahwa bau asapnya itu akan mengenai kita. Maka orang harus memperhatikan siapa yang dia jadikan temannya. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, Syekh mengatakan yang mengherankan adalah bahwa sebagian di antara mereka, yaitu orang tua, bersusah payah ya, berrepot-repot ya, menjaga harta bendanya dan mengembangkannya, banting tulang, bahkan rela bekerja pagi-pagi buta, pulang malam. Ya, bagaimana agar terus mengumpulkan, memperbanyak harta. Ya, padahal harta itu ya akan dia tinggalkan. Berbeda dengan anak yang manfaatnya akan terus mengalir, kecuali kalau harta tersebut ya digunakan sebagai sedekah jariyah yang terus mengalir.
ya, dia repot-repot, dia susah payah. Ya, kepala jadi, kalau bahasa kitanya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Mengusahakannya hingga larut malam, padahal maslahat dari upaya tersebut pada umumnya untuk orang lain. Ya, tidak akan langsung dia rasakan. Sementara untuk anak-anaknya tidak mereka perhatikan sama sekali. Padahal memperhatikan mereka lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan di akhirat. Nah, dikiranya cukup orang tua itu hanya memberikan uang saku, jajan, ya, dan memberikan berbagai fasilitas yang membuat si anak merasa senang dan nyaman. Ya, tapi tidak memperhatikan kebutuhan mereka yang sebenarnya, yaitu kebutuhan hati mereka. Kedua orang tuanya juga sebenarnya berkewajiban atas sandang pangannya. Di samping sandang pangannya yaitu pakaian, makanan, ya, seperti makanan juga dan minuman serta pakaian, mereka juga wajib memperhatikan kebutuhan ruhaninya. Sekali lagi, mereka wajib memperhatikan kebutuhan ruhaninya. Karena manusia itu adalah makhluk yang bukan hanya tersusun dari fisik yang terdiri dari, ya, urat, daging, tulang, dan saraf. Ya, tapi manusia itu adalah satu sosok yang memiliki unsur lahir, ya, dan unsur batiniah. Unsur lahirnya adalah unsur fisik kita ini, dan unsur batiniahnya adalah ruh kita yang juga harus diberikan asupan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan rohani? Yaitu berupa ilmu dan iman yang harus senantiasa dipupuk, dipelihara, ya. Dan juga mengenakan untuk si anak ini pakaian takwa. Karena dengan takwa ini seorang akan mendapatkan, ya, jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari aneka problematika yang dia hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan baginya kemudahan di dalam berbagai urusannya. Itulah bekal yang terbaik, bukan karena anak itu dikasih, ya, kredit card, dikasih asuransi. Nah, semua itu, ya, belum tentu akan dia manfaatkan. Tetapi ketakwaan pasti bermanfaat kapan saja, di mana saja. Makanya Nabi kita yang mulia SAW mewasiatkan, ya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Nah, karena itu yang pasti akan memberikan manfaat kepada seorang hamba. Kemudian termasuk hak-hak anak adalah, ya, dia mendapatkan pembiayaan untuk hal-hal yang baik tanpa berlebih-lebihan. Ya, dia berhak untuk mendapatkan uang jajan, baik sifatnya harian atau bisa saja dirapel misalnya. Ketika anak itu dikasih kepercayaan untuk mengelola uang jajan 3 hari misalnya, bisa saja. Atau bisa jadi orang tua memberikan uang jajan dengan syarat. Itu tergantung kondisi, ya, masing-masing anak dan orang tua. Ada orang tua yang sepertinya tidak memberi uang jajan sama sekali. Tapi di akhir misalnya dia menjanjikan sesuatu, misalnya akan membelikan si anak ini misalnya mainan, ya, pistol-pistolan atau sepeda misalnya. Bisa saja. Ini tergantung dari bagaimana kesiapan orang tua dan anak, ya, untuk menjalani komitmen yang mereka buat bersama-sama. Jadi tanpa berlebihan, jangan berlebihan dalam uang jajan, jangan berlebihan dalam pakaian, ya. Terus-menerus membeli pakaian yang baru, bahkan diajarkan anak untuk berbagi. Ya. Kalaupun membeli 2 pakaian, bukan semuanya untuk dia. Mari satu lagi kita berikan kepada teman kita, kepada saudara kita, ya. Nah, seperti itu. Walaupun kita misalnya mampu membeli langsung beberapa pakaian atau pakaian yang sangat mahal, ya. Tapi di sini harus diperhatikan bagaimana anak juga belajar peduli, ya. Nah, kemudian di sini, ya, tanpa berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan, ya. Jangan terlalu pelit. Karena itu termasuk kewajiban terhadap anak-anak dan sebagai tanda syukur kepada Allah atas apa yang mereka terima, ya, berupa harta. Kemudian seharusnya mereka, orang tua, tidak menahan hartanya dan pelit memberikan kepada anak-anaknya. Padahal anak-anaknya tetap akan mengambilnya setelah kematiannya, itu dengan cara kewarisan. Ya, kalau dia pelit, ya, kalau dia meninggal tetap saja hartanya akan menjadi harta anak-anaknya. Bahkan seandainya ada kepala keluarga yang bakhil mengeluarkan harta yang merupakan kewajibannya,
kewajiban kepala keluarga ini, tapi dia bakhil, maka anaknya di sini dia bisa mendapatkan hak orang tuanya sesuai dengan kebutuhannya, yaitu tatkala seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW tentang ya pelitnya suaminya, maka sang istri ini diberikan izin oleh Nabi untuk mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sesuai dengan keperluannya, seperlunya, ya. Nah, sebagaimana yang difatwakan Rasulullah SAW kepada Hindun binti Utbah. Kemudian termasuk hak anak-anak adalah tidak membedakan di antara mereka satu sama lain dalam hal pemberian, artinya tidak boleh pilih kasih. Maksudnya pilih kasih di sini secara lahiriah. Adapun secara batiniah, yaitu kecondongan orang tua kepada salah satu anak, itu tidak bisa dipungkiri. Yang namanya kecondongan orang tua kepada satu anak itu adalah sesuatu yang di luar kendalinya. Tetapi walaupun itu di luar kendalinya, kadang dia memang condong kepada satu anak. Dia nggak bisa menghindari, dia nggak bisa mengingkari kalau hatinya itu memang lebih sayang kepada anaknya. Ya, misalnya seperti sebagian orang tua sayang kepada ya sebagian anaknya daripada kakak-kakaknya misalnya. Karena anaknya ini misalnya adalah anak yang mudah diarahkan, penurut, ya, dan betul-betul menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya. Tetapi dia harus tetap berusaha untuk mengendalikannya, jangan sampai berlebihan juga, ya, dan jangan menampakkan hal yang secara lahiriah menyebabkan kecemburuan bagi anak-anak yang lainnya. Ya, cukup hatinya saja yang dia simpan, ya, kecondongannya itu di dalam hati, jangan dia nampakkan di depan anak-anaknya yang lain. Tidak boleh sebagian anaknya diberi sesuatu sementara yang lainnya tidak diberikan, diabaikan begitu saja. Hal tersebut merupakan kezaliman, ya, di mana anak-anak juga memiliki perasaan yang harus dijaga. Mereka juga memiliki rasa keadilan. Ya, kita harus menjaga perasaan tersebut. Kemudian Allah juga tidak menyukai orang-orang yang zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yaitu seharusnya setiap anak dikasih porsi, ya, yang sesuai, ini malah diberikan porsi yang berlebih. Sementara yang lain kurang mendapatkan haknya. Bukan berarti kalau adil itu semua anak berarti sama rata dikasih misalnya Rp2.000 ya untuk jajannya. Bagaimana kalau yang kuliah dikasih 2.000? Ya. Maksudnya adalah proporsional, yaitu sesuai dengan kadar dari kebutuhan masing-masing anak tersebut. Nah, karena itu, ya, itu kezaliman akan mengakibatkan mereka yang terabaikan menjauh. Akhirnya mereka menjauh dari ayahnya, mengambil jarak, ya. Dan ini menimbulkan permusuhan di antara yang diberi dan yang diabaikan. Orang tua mengira ya tidak ada efek yang apa istilahnya? Biasa sajalah. Nggak apa-apa yang satu dibanyakin, yang satu tidak. Padahal ini apa? Tanpa disadari akan menumbuhkan bibit-bibit permusuhan dan kebencian, iri di antara anaknya. Ya, ini kalau dibiarkan akan berlarut-larut dan menimbulkan akibat yang tidak baik. Ya, menimbulkan permusuhan yang akan terjadi di antara mereka, antara mereka yang tidak diberi dengan orang tuanya. Ya. Kemudian saya mengatakan sebagian orang tua maksudnya mengistimewakan sebagian anaknya dibandingkan yang lain di dalam perlakuan dan kasih sayang. Maka orang tuanya mengkhususkannya dalam pemberian dengan alasan bahwa anak tersebut berbakti kepadanya melebihi yang lain. Tetap saja, ya, walaupun anak ini lebih berbakti, tetapi ya dia harus memberikan kasih sayang yang sama kepada anak-anaknya. Kecuali kalau orang tua mengadakan sayembara, siapa yang bisa hafal surat ini duluan dia dapat. Maka di sini kalau misalnya anaknya yang lebih berbakti itu dapat karena memang dia memenangkan sayembara tersebut, ya. Siapa yang lebih dahulu misalnya melakukan hal tertentu, misalnya dia mendapatkan hadiah demikian misalnya. Ini bisa saja. Baik. Kemudian hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan, yaitu karena semata-mata anak itu lebih berbakti. Ini bukanlah alasan untuk membedakan perlakuan terhadap mereka. Baktinya anak melebihi yang lainnya tidak boleh diberi sesuatu sebagai imbalan atas baktinya tersebut, karena balasan dari baktinya tersebut adalah pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Bahkan dibiasakan anak itu kalau berbakti ya bukan karena ingin macam-macam. Kalau masih kecil mungkin bisa, belum balik bisa saja menyapu, ya nanti dikasih uang jajan, bersih-bersih, cuci piring. Tapi kalau dia sudah balik, dia harus diajarkan, "Nak, sekarang kamu sudah balik. Kalau kamu bantu ayah, bantu ibu, kamu berbakti kepada orang tua, kamu harus ikhlas." Ya. Jadi jangan mengharapkan imbalan. Tapi bukan berarti sesekali dia diberikan imbalan karena sudah membantu, ya mencucikan kendaraan, memotong rumput, membersihkan selokan dan sebagainya. Ya, tentunya tidak ada salahnya jika dia diberikan ya hal yang menggembirakan, misalnya ditraktir makan atau yang lainnya. Taib. Jadi dilatih juga anak-anak bahwa bakti ini adalah sesuatu yang hubungannya bukan hanya anak dengan orang tua, tapi hendaklah dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu yang ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa pahala yang tidak akan hilang, yang tidak akan lenyap. Adapun uang saku, uang jajan dari orang tua ya sebentar saja ya sudah tidak berbekas. Berbeda dengan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pasti nggak akan pernah hilang. Ya pasti akan selalu ada dan selalu bisa diambil manfaatnya di akhirat kelak. Ini yang harus dihadirkan, ditanamkan kepada anak-anak bahwa hendaklah kalian itu berbakti dengan berharap kepada Allah, jangan berharap kepada orang tua. Ya. Nah, kalau meminta, minta kepada Allah. Adapun orang tua itu hanya memberikan rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Ya, yang menjadi bagian atau jatah rezeki si anak. Orang tua hanya perantara saja. Ya, hanya wasilah yang menyampaikan rezeki tersebut kepada anak. Maka kalau kamu minta, minta kepada Allah. Ya. Walaupun tentunya seorang anak boleh meminta langsung kepada orang tuanya ya ketika orang tuanya memiliki kesanggupan dalam hal tersebut, ya. Nah, kemudian di sini ya di samping itu mengistimewakan sebagian anak dari yang lain akan membuatnya takabur. Ya, karena dia berbakti lalu diistimewakan, anak ini jadi lupa daratan, jadi besar kepala gitu ya. Nah, dan menganggap dirinya lebih utama, ya. Sementara yang lainnya akan semakin menjauh dan semakin durhaka. Jadi ternyata yang berbakti ini tidak menjadi lebih baik karena dia menjadi sombong. Ya. Padahal tentunya seorang harus berusaha mengikis dan membersihkan berbagai penyakit hati yang paling berbahayanya diantaranya adalah kesombongan dan kesyirikan. Di mana seorang tidak akan masuk surga apabila ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Terus anak yang tadi yang kurang berbakti bukannya tambah baik, malah akan tambah menjauh. Maka dengan sebab melakukan pilih kasih ini, maka yang terjadi adalah madorot yang lebih besar. Madorotnya lebih besar daripada maslahatnya. Yang sudah baik, anaknya yang soleh bukannya tambah baik, ya malah takabur. Anaknya yang kurang baik bukannya tambah baik, bukannya apa? Menjadi memperbaiki diri, tapi malah lebih buruk. Ya, nah, lebih durhaka. Kemudian kita pun tidak tahu, bisa jadi ada perubahan keadaan. Ini terjadi, kadang ada anak yang di awal-awal ya dia baik, tapi karena pengaruh lingkungan, pergaulan, dia menjadi rusak. Sementara anaknya yang kurang baik, yang nakal, yang susah diatur, ternyata dia ini sebenarnya anak yang baik. Hanya saja orang tua belum bisa melakukan penanganan, mentreatment dengan penanganan yang tepat. Ya, hanya karena anaknya itu lebih aktif, ya lebih hiperaktif daripada kakaknya. Tapi sebenarnya anaknya lebih baik, lebih peka, lebih perhatian dengan orang tua, gitu ya. Lebih semangat, lebih ringan tangan dalam membantu orang tua. Bisa terjadi perubahan keadaan, di mana anak yang tadinya berbakti berbalik menjadi anak yang durhaka. Sementara yang durhaka berbalik menjadi anak yang berbakti. Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena hati seorang hamba berada di tangan Allah Ta'ala, di antara dua jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Ta'ala bolak-balikan hati itu sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki. Boleh jadi anak yang nakal, lalu dia menyesali perbuatannya, lalu dia bertekad untuk memperbaiki diri, dan dia setelah itu menjadi anak yang selalu berusaha untuk berpegang dengan ketaatan, berbakti kepada orang tua. Ya. Maka disebutkan dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir riwayatkan bahwa bapaknya memberinya seorang budak. Dia diberi hadiah seorang budak. Karena dahulu ada pasar budak, begitu ya.
Budak itu bisa dibeli di pasar budak. Nu'man bin Bashir dikasih seorang budak untuk membantu keperluan dia, hadiah dari ayahnya. Lalu dia memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Ya, dia melapor kepada Nabi bahwa dia mendapatkan budak dari ayahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya di sini. Ya, kemudian beliau bersabda, apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Ya, yaitu di sini Nabi SAW itu bertanya kepada ayahnya. Baik, yaitu diberi budak yang sama, maka si ayah menjawab tidak. Ya, beliau bersabda, maka kembalikanlah. Maka dalam riwayat lain beliau bersabda, ya bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau berlaku adil di antara anak-anakmu. Kemudian pada lafaz yang lain beliau bersabda, carilah saksi selainku. Maksudnya Nabi SAW berlepas diri. Ya, saya nggak mau ikut campur di dalam perbuatan ini, pemberian kamu ini. Kenapa? Karena sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi dalam hal kezoliman. Karena kamu telah berlaku tidak adil ya kepada sebagian anak-anakmu. Saya berlepas diri, begitu ya. Maka Rasulullah SAW menamakan sikap yang melebihkan antara anak ya sebagai suatu sikap aniaya atau kezaliman. Sedangkan perbuatan aniaya adalah kezaliman dan haram hukumnya. Kemudian akan tetapi dapat saja orang tua memberikan sebagian anaknya karena kebutuhannya dan sebagian yang lainnya tidak diberi ya karena bukan kebutuhannya, karena kakaknya sudah butuh sepeda ya, karena memang dia sudah bisa bersepeda, sementara adiknya boro-boro ya bersepeda yang roda 3 saja belum bisa misalnya, maka bisa diberikan sesuai dengan keperluannya dia. Nah, diberikan seperti di sini saya memberikan contoh, mereka sudah membutuhkan alat-alat tulis, diberikan jangka. Kalau anak yang masih TK, untuk apa jangka? Ya bahkan berbahaya karena ada jarumnya, gitu kan. Kemudian ya atau diberikan biaya pengobatan atau pernikahan karena memang anak perempuan itu dinafkahi sampai dia menikah. Kemudian tidaklah mengapa mengkhususkan apa yang mereka perlukan. Contohnya ada seorang anak, dia memang sekolahnya di sekolah kejuruan, maka dia memerlukan peralatan seperti alat ukur elektronik ya untuk mendeteksi misalnya tegangan listrik atau hambatannya. Atau anak yang lain dia kuliah atau dia belajar, dia membutuhkan kalkulator kalkulator yang khusus saintifik gitu ya untuk hitung-hitungan pelajaran eksak. Ini bisa saja diberikan. Tidak mengapa kalau memang itu menjadi kebutuhannya. Karena pengkhususan tersebut itu berdasarkan kebutuhan ya. Taib, seperti juga nafkah. Kemudian dan ketika orang tua menunaikan kewajibannya terhadap anaknya berupa tarbiyah dan nafkah ya, anak punya hak untuk dinafkahi, maka besar harapan baginya mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya dengan baktinya. Jadi hartanya ini hendaklah dia gunakan sebagai sarana untuk mendekatkan anak-anaknya, sehingga anaknya merasa butuh kepadanya dan berbakti kepadanya, dan dia juga bisa mengontrol dan mengendalikan anak-anaknya. Ya, yo kalau kamu mau mendapatkan hadiah apa, cepat hafalkan juz 30-nya. Nah, maka orang tua tidak pelit dan anak juga merasa ada keterikatan, ya kebutuhan dengan orang tuanya. Jangan anak itu ditantang, sudah kamu juga bisa cari sendiri. Ya sudah, saya cari sendiri. Jangan, tapi jadikanlah anak itu ya tetap butuh kepada orang tuanya ya. Dengan cara merangkul ya anak tersebut ya dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Walaupun anak-anak juga harus disadarkan bahwa ayah ibunya tidak melulu memberikan apa yang menjadi keinginannya. Kalau itu kebutuhannya, ayah dan ibu pasti akan berusaha memberinya selama mampu. Tapi kalau untuk kemauan, orang tua harus mendidik. Kenapa ayah tidak mau membelikan es krim? Kenapa ayah tidak mau membelikan permen? Kamu sedang sakit. Ya, bagaimanapun kamu nangis, ya, kamu ayah tidak berikan bukan karena pelit, tapi supaya kamu cepat sembuh. Ya, demikian pula kalau anaknya meminta terus, ya,
permen-permen, padahal dia sudah banyak makan permen. Ya, maka di sini tidak diberikan bukan karena pelit. Ya, atau mainan-mainan yang boros, yang harganya terlalu mahal, tetapi sebenarnya kualitasnya biasa-biasa saja, atau sebentar saja akan bosan, ya. Nah, maka dialihkan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Sementara ketika orang tua mengabaikan kewajibannya, maka sangat mungkin mengakibatkan anak-anaknya tidak mengakui hak-hak si orang tua, dan nanti dia justru akan menjadi bumerang bagi orang tua, ya, akan menjadi senjata makan tuan, dan nanti orang tua akan mendapatkan perlakuan yang setimpal di akhir hayat, ya, di masa tuanya. Maka siapa yang menabur angin, dialah yang menuai badai. Hati-hati, ya. Nah, demikian ini diantaranya. Kemudian juga bagi orang tua, hendaklah memperhatikan agar dia tetap memiliki kecemburuan. Jadi orang tua memiliki perabot-perabot kesayangan, mobil kesayangan, dia buat garasi, jangan sampai mobilnya ini terlalu sering kehujanan, kepanasan, nanti catnya luntur. Ya, dia buat garasi yang memadai, jangan sampai kena gores anak-anak yang bermain atau kucing, ya, dan sebagainya. Nah, maka ditutup, diberikan alas mobilnya ini, ya, diberikan cover. Tapi giliran anaknya tidak memakai hijab, dibiarkan. Giliran anaknya, ya, menyebarkan fotonya kemana-mana, menampakkan auratnya, dibiarkan. Ini tidak boleh, ya, karena ini adalah perkara yang berbahaya, ya. Dimana dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang di hari kiamat nanti. Di antaranya yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian di antaranya adalah, ya, perempuan yang menyerupai laki-laki, kemudian juga dayus. Ya, apa itu dayus? Dayus adalah seorang suami atau kepala rumah tangga yang membiarkan terjadinya pelanggaran syariat di dalam keluarganya, di mana anak-anaknya keluar dari rumah tanpa mengenakan, ya, hijab, ya, menampakkan auratnya. Orang tua, ya, diam saja, tidak ada kecemburuan. Nah, padahal sebenarnya yang harus dia kasihani bukan hanya karena anak-anaknya itu kehujanan, kepanasan, kedinginan, tapi bagaimana kalau anak-anaknya nanti mendapatkan azab Allah dikarenakan tidak menutup aurat. Maka dari itu tadi di awal ditekankan, ku anfusakum wa ahlikum nar, hendaklah kamu menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jangan sampai anak ini dibiarkan melakukan perbuatan mendekati zina. Bagaimana? Misalnya dengan apa yang dikenal dengan pacaran. Ya, maka ini orang tua yang membiarkan anaknya berpacaran, dia tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Seorang muslim harus punya ghirah, harus punya kecemburuan di dalam agama. Dia tidak boleh, ya, tenang-tenang saja, anteng-anteng saja melihat adanya kemungkaran dan keharaman yang ada di depan matanya. Dia harus berusaha mengingkarinya dengan tangannya, jika dia tidak mampu dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hati, dan itu adalah selemah-lemah iman. Terlebih bagi kepala keluarga, dia mampu mengingkari dengan tangannya. Maka jangan biarkan anak-anak itu di rumah, ya, membiarkan waktu terbuang sia-sia dengan permainan-permainan yang melalaikan. Apalagi anak-anak disibukkan dengan perkara-perkara yang haram, bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, ya, berpakaian mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Termasuk juga memasukkan berbagai, ya, benda-benda yang menyelisih syariat. Ya, membiarkan anaknya memakai jimat, membiarkan anak-anaknya bermain, ya, hantu-hantuan, bermain jelangkung atau sebagainya. Ya, kemudian berbagai hal-hal yang itu merupakan pelanggaran syariat, termasuk tidak memperhatikan pakaian mereka dari gambar-gambar yang terlarang. Ya, dari lambang-lambang yang menjadi syariat, simbol-simbol kesyirikan dan kekufuran, tidak boleh dibiarkan. Ya, ini harus dikeluarkan dari rumah. Ya, perkara-perkara yang merusak ini tidak boleh ada di dalam rumah. Nah, jangan sampai ada anjing, jangan sampai ada berbagai gambar makhluk hidup yang mengakibatkan malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Jangan sampai di rumahnya tidak dibacakan Al-Quran, tapi hendaklah dia membacakan di rumahnya tersebut, ya, bacaan Al-Quran, diantaranya surat Al-Baqarah, yang menjadikan setan itu lari dari rumah. Jangan biarkan
ruang-ruang, sudut-sudut yang ada di rumah, kamar-kamar menjadi pojok-pojok kemaksiatan yang akan mendatangkan ya sebab yang akan menjadi sebab datangnya kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian bagi orang tua hendaklah juga berusaha untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan itu memiliki pengaruh yang pasti akan didapatkan oleh pelakunya, baik dia sadari ataupun tidak, baik langsung ataupun tidak, cepat atau lambat. Dan di antara para ulama mengatakan, Fudail bin Iyad, sungguh aku melihat pengaruh dari dosa yang kuperbuat terhadap istriku, terhadap anak-anakku, terhadap tungganganku. Bahkan sebagian salaf mengatakan, aku melihat pengaruh dosa tersebut sampai pada tikus-tikus yang ada di rumahku. Maka ketika terjadi perbuatan dosa, ya, kenapa anak ini menjadi anak yang durhaka, anak yang sulit diarahkan? Maka hendaklah orang tua juga melakukan introspeksi tentang apa yang diberikan kepada anaknya, ya, berupa pendidikan dan bagaimana upaya dia menjaga kesolehan dirinya. Dikarenakan di dalam kisah yang kita ketahui bersama di dalam surat Al-Kahfi, dalam perjalanan Nabi Musa bersama muridnya Yusya bin Nun untuk menemui Khadir alaihissalam, maka didapati Nabi Musa bersama Khadir ya mendapati sebuah tembok yang hampir rubuh. Lalu oleh Nabi Khadir diluruskan tembok tersebut, dan di bawah tembok tersebut ada kanzun, harta simpanan yang dipersiapkan oleh orang tuanya, baik itu orang tua atau kakeknya, untuk keturunannya. Dan kakeknya ini atau orang tuanya ini adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma soleh, orang yang soleh. Maka dengan kesolehan orang tua, akhirnya Allah Ta'ala menjaga hartanya dan menjaga anak-anaknya. Nah, maka seorang yang menjaga hak-hak Allah, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, ya, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Menjaga agamamu, menjaga hartamu, menjaga anak-anakmu, menjaga keturunanmu, sehingga kita seorang bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadikan dia berada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi seluruh kaum muslimin, wabil khusus para orang tua, untuk bisa menunaikan hak-hak anak ini, sehingga lahirlah generasi kaum muslimin yang mereka akan menjadi penerus perjuangan dakwah ini, yang memiliki semangat di dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada baik untuk dirinya, keluarganya, dan juga bangsanya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.